Halo, assalamualaikum, salam. Nah, maaf teman-teman atau saudara-saudara yang mau, saya minta maaf karena latar video saya di belakang ini adalah hutan-hutan atau pepohonan, ya. Karena memang saya sekarang posisinya itu di perusahaan IWIP, karena saya tidak mau ambil vlog atau lain sebagainya di dalam perusahaan karena bunyi dari mesin-mesin, jadi saya tidak mau terganggu dari omongan saya. Nanti kalian dengarnya juga tidak bagus. Jadi saya minta maaf karena latar video saya ambil lewat pohon-pohon begini ya. Saya minta maaf. Nah, karena saya tidak mau bicara saya nanti dihalangi sama bunyi mesin atau bunyi kendaraan atau sebagainya, ya. Oke guys, maaf video saya kali ini saya ingin memberitahukan informasi terbaru mengenai PT IWIP, ya. Dan ini informasinya sudah saya tulis di sini, ya, sudah saya tulis. Jadi ini saya tulis informasi ini mengenai mengenai informasi berkas baru PT IWIP, ya. Karena kenapa saya tulis begini? Karena PT IWIP itu setiap bulan atau setiap hari atau setiap minggu atau setiap tahunnya itu berkasnya itu dirubah-rubah, guys. Jadi kita yang karyawan sudah lama di sini juga kita masih tanda tanya dalam peraturan perusahaan IWIP ini, ya. Saya sendiri juga masih tanda tanya. Nah, jadi tadi waktu saya pergi ke gate 2 atau Tanjung Uli, nah saya ada dapat sedikit informasi, cuman setelah saya sampai di gate 2, kantor adminnya sudah tutup, HRD-nya sudah tutup. Jadi saya tidak bisa untuk tanya-tanya ke kantor HRD. Jadi saya cuma ambil kesimpulannya saja mengenai persyaratan berkasnya, ya. Jadi kalian yang ingin bertanya-tanya mengenai berkasnya apa-apa saja yang harus disiapkan untuk karyawan baru yang mau masuk di PT IWIP. Nah, kalian bisa lihat di sini, ya. Di sini saya taruh di sini, ya. Nah, nanti kalian lihat persyaratannya apa-apa saja yang kurang kalian lengkapi. Dan ini persyaratannya ini saya tulis, saya ambil berdasarkan urutannya, ya. Jadi kalian tidak usah takut atau apa dan segala halnya, karena ini saya ambil berdasarkan urutannya. Dan ini memang baru ya, baru. Dan berkas yang harus kalian susun dan lengkapi, urutan pertamanya adalah 1. Pas foto 4x6 1 lembar, 2. KTP, 3. SIM atau untuk operator atau driver, 4. Kartu keluarga, 5. SKCK, surat keterangan catatan kriminal dari kepolisian, ya guys, SKCK, 6. Kartu kuning, 7. Ijazah pendidikan terakhir. Jadi kalau kalian mau masuk ijazah TK atau SD silakan, asalkan kalian pendidikannya terakhir di ijazah SD, kasih masuk saja ijazah itu. Kalau kalian pendidikannya terakhir di ijazah SMP, kasih masuk saja ijazah SMP. Kalau kalian pendidikan terakhirnya di ijazah SD, di TK, kasih masuk saja di ijazah TK, pakai ijazah TK, ya. Nah, dan yang urutan ke-8, surat lamaran kerja. Jadi surat lamaran kerja ini kalian tulis berdasarkan keinginan kalian sendiri, ya. Untuk apa kalian masuk di sini, ya gitu. Kalian sudah tahu lah, tidak usah saya bahas. Dan yang ke-9, fotokopi daftar riwayat hidup. Nah,
Ini adalah informasi berkas baru dari PT IWIB. Informasi daftar berkas baru. Dan yang ke-10, sertifikat pendukung atau sesuai dengan posisi yang dilamar. Nah, kayak contohnya kalian kasih masuk berkasnya itu di welder, lalu kalian sudah punya sertifikat, kalian lampirkan juga sertifikatnya. Begitu juga kalau kalian masuk di operator ekskavator, nah, kalian sudah punya sertifikatnya, kalian lampirkan juga sertifikatnya, guys. Kalau kalian juga punya sertifikat loader, ya kalian juga lampirkan, dan sebagainya begitu juga. Safety dan itu juga sebagainya begitu juga ya. Lampirkan juga sertifikatnya. Sama. Dan yang ke-11 untuk berkas lainnya di belakang. Nah, berkas lainnya ini saya juga belum tahu pasti berkas apa-apanya. Yang jelas memang itu urutannya ya di situ. Dan yang ke-12 fotokopi sertifikat vaksin. Ya, jangan cuma vaksin pertama, harus ada vaksin kedua. Bila perlu ada ketiga juga, bisa ketiga ya. Nah, dan setelah itu contoh sertifikat pendukung. Nah, ini sertifikat ini yang sertifikat yang di security atau di klinik atau safety ya. Kalau yang di security punya itu kalian harus lampirkan sertifikatnya itu Garda Pratama, nah, atau skor nilai ya, Garda Pratama skor nilai itu yang bagian security-nya. Dan selanjutnya yang bagian klinik. Dan yang bagian klinik ini guys, kalian harus lampirkan STR NER atau farmasi atau radiologi ditambah BTCLS ditambah pengalaman minimal 1 tahun. Nah, dan yang selanjutnya safety ini kalian harus lampirkan K3 atau K3 umum atau basic safety training. Nah, ini adalah berkas yang tadi saya baru datang ke loket Senin tanggal 18 ya. Senin tanggal 18 Juli 2022. Jadi informasi mengenai berkas PT IWIB ini saya baru ambil ya. Jadi tidak ada berkas yang tambah-tambahan dan sebagainya, itu sudah tidak ada, dan ini memang real fakta saya ambil ya. Nanti saya lampirkan lagi di sini, nanti kalian lihat persyaratannya, kalian lengkapi, lalu susun mengenai informasi yang saya baca ini atau yang saya lampirkan di sini. Nah, kalian susun berdasarkan informasi itu, berkas itu, lalu dikumpul ke loket. Seperti itu ya, jangan sampai kalau kalian tidak susun seperti itu, nanti kalian kumpul ke loketnya nanti akan ngamuk atau buang berkas kalian nanti tidak terima. Kalau kita cari kerja, kita harus bersikap sopan ke orang ya, kita jangan menuruti hawa nafsu kita, suka emosi dan segala macam, suka mukul orang atau apapun, jangan kita lakukan hal seperti itu. Kebiasaan kita yang buruk di kampung kita buang, yang kalau kita datang atau merantau di negeri orang, kita harus membuat sifat kita yang lebih baik lagi di negeri orang gitu. Jadi itu tadi berkasnya sudah saya baca, jangan sampai kalian keliru ya. Dan mengenai penerimaan karyawan ya, penerimaan karyawan sekarang yang masih diterima general worker GW, disingkatnya GW, itu tidak punya skill. Itu kerjanya di IWIB sini, ada yang kerjanya nyapu, ada yang kerjanya itu angkat besi, ada yang kerjanya itu cek suhu mesin atau suhu apalah, gitu banyak GW ya. Ada yang kerjanya juga ngecat, ada yang kerjanya juga ngecor bangunan-bangunan gitu kan, fondasi atau apalah gitu.
Nah, dan itulah GW punya pekerjaan di sini. Dan kalau welder, sekarang welder lagi dibuka lagi, masih dibuka. Welder kerjanya itu di sini ngelas atau jadi mekanik, ya, jadi mekanik. Nah, dan yang ketiga dump truck atau disingkat DT. DT sekarang lagi dibuka guys, ya. Tapi untuk DT kalian harus buat SIM B2 umum. DT atau driver, ya. Kalian harus punya SIM B2 umum. Jika kalau kalian tidak punya SIM B2 umum, kalian tidak akan diterima di PT IWIB. Ya. Ada satu komentar, saya sudah lupa itu yang namanya itu. Dia tanya ke saya gini, "Bang, apakah saya kasih masuk berkas dulu, baru saya ikut training, baru SIM-nya nyusul dari belakang, bisa kah?" Nah, kata yang seperti itu tidak bisa. Kalian harus lampirkan berkas itu, harus semuanya tuntas dengan SIM-nya dan segala macam. Gitu. Setelah semuanya selesai, nah, kalian kumpul, dipanggil, ikut training. Itu yang DT ya, dump truck. Jadi Exa sama loader belum dibuka. Exa sama loader masih ditutup, belum ada penerimaan Exa sama loader. Dan untuk general worker atau disingkat GW, berkasnya itu berdomisili dari Halteng, ya. Berdomisili dari Halteng. Kalau di luar dari Halteng, dari Tidore atau Bacan dan sebagainya, tidak diterima. Dan kalian harus pindah penduduk ke Weda, Halmahera Tengah. Dan untuk welder sama DT itu seluruh Indonesia. Berkasnya itu mau dari Jakarta atau mau dari Papua atau mau dari Aceh atau mau dari Kalimantan atau mau dari NTT, semuanya bisa. Ya, DT sama welder. Berkasnya itu bisa. Kalau kasih masuk untuk di welder atau di DT bisa semua. Tidak ada batas-batas berkasnya, ini itu tidak ada, ya. Dan kalau kalian kasih masuk berkasnya di sini, saran saya lebih baik jangan pakai orang dalam, ya. Jangan sampai si orang dalam itu iming-imingin ke kalian mau minta bayaran. Nah, berani sampai orang dalam itu kalau betul kerjanya itu di perusahaan IWIB sini, kalau ketahuan bahwa ia minta bayaran ke calon karyawan baru kedapatan, maka karyawan yang orang kalian sebut orang dalam itu nanti akan dipanggil dan dipecat, ya, nanti akan dipecat. Jadi saran saya, datang tidak usah cari orang dalam, kasih masuk berkas saja, gitu. Kasih masuk berkas, tidak usah pakai orang dalam, kasih masuk saja. Kalau memang rezeki kalian, kalian akan dipanggil. Jika kalau tidak, kalian tidak akan dipanggil. Tapi semuanya itu kembali dari yang kuasa. Berdoa dan berdoa, bersujud ikut juga berdoa. Yang kuasa tidak akan meninggalkan kita, ya. Kita jangan menaruh harapan ke orang, kita harus menaruh harapan ke yang kuasa. Oke, teman-teman. Dan kenapa sampai saya tidak mau taruh link untuk Umam Resorce IWIB, ya. Itu adalah nama link dari PT IWIB, Umam Resources PT IWIB itu, ya. Itu adalah linknya. Cuman saya tidak mau taruh, karena kenapa? Kalian kasih masuk berkas lewat email atau via WA, WhatsApp, pihak perusahaan atau pihak HRD tidak merespon email kalian. Jadi bagusnya kalian datang langsung, lalu kumpul berkas saja ke loket. Tidak usah main via email atau WA, tidak usah. Perusahaan tidak tanggapi itu email kalian, ya. Datang saja, datang secara fisik, begitu. Dan jangan tanya ke teman, nanti teman bohongi sama kalian, kalian ikut, akhirnya kalian juga ketipu. Sama seperti mereka, sama seperti omongan mereka. Nah, jadi ini video saya buat
Sengaja saya untuk membantu karyawan yang masih keliru tentang peraturan atau cara berkasnya PT WIP itu bagaimana dan bagaimana. Saya bantu kalian lewat video ini. Ya, jika kalau kalian masih keliru, tolong di komen, ya, di komen apa saja saya akan jawab, ya, saya akan jawab komentar kalian. Itu. Tapi kalau komentar yang tidak baik, maaf, saya tidak jawab. Itu. Dan saya hapus dari komentar YouTube saya. Oke, teman-teman, ini saja omongan dari saya. Jika kalau kalian masih keliru mengenai berkas-berkas PT WIP, komen, ya. Dan ini informasi terbaru, saya juga baru tahu tadi dan saya juga kaget. Padahal DT itu sudah dibuka lowongannya, ya. Jadi ada yang mau masuk berkas di DT dan truk, silakan, tapi harus buat SIM media umum, ya. Oke, itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah, tolong di komen. Dan juga ada pengambilan gambar dalam video saya yang kurang bagus dan sebagainya, tolong di komen biar saya nanti memperbaikinya ke depan lebih baik lagi. Oke, itu saja kata-kata dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.